Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali, Putri Mardiani Agusti, dalam acara Bincang-Bincang bersama Bawaslu. Edisi hari ini yaitu edisi yang ke-10. Pada tanggal 7 Agustus 2020 kita akan membahas mengenai kesiapan SDM dalam pengawasan Pilkada 2020. Bersama saya, di samping saya sudah ada Ibu Maria Erni, yang merupakan koordinator divisi SDM dan organisasi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Putri. Alhamdulillah, ini sepertinya ceria nih Bu. Selalu ceria Mbak Putri. Selalu ceria, iya. Bu. Bagaimanapun juga kan di tengah kondisi seperti apapun kita tetap harus semangat gitu. Selalu memberikan semangat kepada yang lainnya ya Bu. Ya seharusnya begitu, saling menyemangati. Iya, iya. Baik sahabat Bawaslu dan Ibu Maria, tadi kita sudah lihat di awal ada sebuah video dokumentasi. Itu sebenarnya video apa ya Bu? Jadi itu sebenarnya video dokumentasi ya Mbak Putri, video dokumentasi saat pelaksanaan rapid test kemarin. Bawaslu Kabupaten Kebumen melaksanakan rapid test tanggal 3 dan 4 Agustus gitu. Itu video pelaksanaan rapid test untuk seluruh jajaran pengawas kecamatan maupun pengawas desa. Jajaran pengawas itu siapa aja Bu? Jadi pengawas kecamatan, kemudian pengawas desa 78 di 26 kecamatan dan pengawas desa di 460 desa di Kabupaten Kebumen. Sebenarnya itu memang urgensi sekali apa Bu untuk mengadakan kegiatan rapid test ini? Kalau urgensi pasti urgent ya, karena kondisinya seperti sekarang ini kan kondisi pandemi, kita harus memastikan bahwa jajaran pengawas kita itu semua sehat. Itu kan sesuai dengan Perbawaslu 4 tahun 2020 itu kan memang pelaksanaan kita harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satunya dengan rapid test itu. Jadi untuk memastikan bahwa jajaran pengawas itu sepenuhnya clear gitu, sepenuhnya clear. Jadi bukan tidak menjadi karier dari penyebaran virus, dan tidak juga ketika nanti memang setelah pengawasan di rapid lagi itu juga tidak juga terinfeksi gitu. Artinya kan memang upaya pencegahannya di situ gitu. Jadi seperti yang kita bahas kemarin itu ya Bu, selesai yang kemarin, bahwasanya agar kita mencegah adanya klaster baru dari Pilkada tahun 2020 ini. Betul. Iya, jadi artinya yaitu kesiapannya sekarang ini kan tidak hanya siap secara sehat, sekarang ini kan juga harus yakin bahwa kita memang benar-benar clear gitu, makanya diadakan rapid test begitu. Itu kira-kira semua jajaran Bawaslu yang di rapid test itu ada berapa Ibu jumlahnya Bu? Itu tadi sudah disampaikan 78, jadi masing-masing kecamatan Panwascam kita ada 3 orang kali 26 itu 78 dan 460 pengawas desa. Selain itu juga di Bawaslu Kabupaten Kebumen juga kita semua di rapid test. Berarti kira-kira ada sekitar 500 lebih Betul, iya. Oh, begitu. Dengan adanya rapid test ini kan tadi 500 Ibu, apakah dilakukan serentak di satu tempat atau gimana itu Bu? Tidak ya Mbak Putri, tadi juga kita sesuai dokumentasi tadi itu dilakukan di 6 tempat ya. Di 6 tempat itu ada di Puskesmas Gombong, kemudian Puskesmas Karanganyar, kemudian Puskesmas Pejagoan, kemudian Puskesmas Kebumen 1, Kutawinangun dan Mirip. Ini kan berarti dibagi menjadi 6 puskesmas. Betul, tapi iya. tetap menerapkan physical distancing ya Bu? Pasti betul. Sekarang ini kan kita memang sudah harus wajib ya, kita wajib betul untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Tetap dijaga jarak, dipisah-pisah gitu ya Bu? Betul, iya. Jadi Bawaslu ini kan sifatnya mengawasi. Sekarang yang diawasi kan bukan hanya kepatuhan terhadap undang-undang pilkada, tetapi juga bagaimana kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Artinya ketika Bawaslu mengawasi, Bawaslu juga harus taat tertib protokol kesehatan juga begitu Mbak Putri. Jadi sebelum mengawasi kita harus mempersiapkan diri kita juga. Betul, iya. Secara pengetahuan untuk mengawasi dan juga kesehatan gitu. Betul, ya Bu? Iya gitu. Di 6 puskesmas tersebut prosedurnya memang dari pengawas langsung datang langsung, atau kita sebenarnya sudah ada kerjasama atau gimana Bu? Jadi begini Mbak, ini kan kita kan Bawaslu Kabupaten Kebumen itu kan memang Bawaslu secara umum itu Bawaslu itu kan di Perbawaslu itu kan
mengatur bahwa dilaksanakan rapid test. Nah, Bawaslu Kabupaten Kebumen itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan menyelenggarakan rapid test itu di 6 lokasi. Yang 6 lokasi tadi sudah saya sampaikan bahwa di Puskesmas Kebumen 1, kemudian Pejagoan, Karanganyar, kemudian Gombong, kemudian Kutowinangun dan Mirit. Itu jadi memang, nah ini mengenai teknisnya memang kita sudah koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Berarti ini sudah selesai, Bu? Sudah selesai. Iya, sudah selesai. Tanggal 7 Agustus Iya, kan? sudah selesai. Hasilnya gimana, Bu? Kalau hasil itu jadi Kalau boleh tahu lancar atau tidak gitu? kalau secara teknis lancar ya. Kita karena memang ini sifatnya wajib bagi pengawas, itu wajib. Jadi kita bagi jajaran kita itu wajib untuk melaksanakan rapid test. Nah, kalau hasilnya nanti misalkan terjadi bagaimana sih yang reaktif gitu kan? Bagaimana? Sahabat Bawaslu yang di rumah pasti penasaran, Bu. Iya, jadi nanti untuk yang reaktif itu langsung kita instruksikan untuk WFH. Jadi WFH sambil menunggu proses selanjutnya swab. Nah, nanti kita juga koordinasikan juga dengan gugus tugas WFH atau libur nih? WFH dong. Berarti kan tetap bekerja ya, Bu? Iya kan, gini prinsipnya kan, sebenarnya bekerja itu kan tidak harus tatap muka. Ketika memang sekarang kondisinya, misalkan ini kok ditemukan kondisi reaktif. Kondisi reaktif ini kan kita harus berjaga-jaga apakah dia positif atau negatif. Dengan di situ kan kita WFH, dia harus kita isolasi, dia secara sadar harus melakukan isolasi mandiri agar masyarakat juga merasa nyaman ketika diawasi, jangan-jangan pengawasnya positif nih, misalkan begitu. Ya, apalagi ini kan sekarang kita masih dalam tahapan coklit ya, Bu. Betul. Pengawasannya kan langsung melekat tatap muka gitu kan. Pengawasannya itu melekat dan kita mengikut sertakan masyarakat gitu. Betul, ya, Bu. iya, jadi biar memberikan kenyamanan juga kepada masyarakat. betul, iya. Jadi makanya kenapa harus ada rapid test ini. Jadi nanti untuk yang memang reaktif kita WFH kan. Kita memang WFH sampai nanti hasil swabnya seperti apa, statusnya clear, baru boleh bekerja lagi. Terus pengawasannya bagaimana ya? Kalau misalkan PKD berarti kan wilayahnya menjadi tanggung jawab support dari tanggung jawab pengawas kecamatan. Kalau Panwas nih, ya sudah otomatis berjenjang, Mbak, seperti gitu. itu. Berarti, iya. Kepada anggota Bawaslu. Betul. Iya, berarti berjenjang ya. Ya. Kan ini setelah misal ada yang reaktif gitu, Bu. Tindak lanjutnya bagaimana, Bu? Di swab atau gimana? Ya, di swab kan itu nanti kita kan koordinasikan dengan gugus tugas. Kalau kemarin kan kita dengan Dinas Kesehatan, ya nanti kita tindak lanjutnya ada di swab. Tapi sambil menunggu proses itu ya wajib WFH, Mbak. Wajib WFH, nanti setelah WFH hasil swabnya statusnya clear baru nanti bisa ya harapannya sih sebenarnya, kalau saya sih harapannya semua clear ya, harapannya semua clear, SDM-nya siap, kita mengawasi juga dengan nyaman, yang diawasi ketika coklit, yang diawasi juga pasti nyaman juga gitu. Karena kan mau tidak mau faktor kenyamanan ini menjadi faktor penting. Kita diawasin, Mbak Putri lagi di coklit, kira-kira Bu Maria ini misalkan reaktif nggak ya, kan itu tetap pasti pasti membawa kekhawatiran tersendiri ya gitu. Tapi juga kita menyampaikan juga kepada jajaran kita bahwa nanti jika memang ditemukan yang reaktif begitu, ya diberikan support, jangan sampai down juga gitu. Kadang kan orang sudah begitu tahu aduh reaktifnya gimana nih, sudah down dulu gitu kan. Benar-benar positif gitu. Ya, itu kan sudah benar-benar ya, itu support dari sekitar, support dari kita semua agar bahwa itu sebenarnya bukan hal yang memang harus bukan hal aib yang memang harus ya kita memang harus saling mendukung di situ, saya kira begitu. Benar-benar. Terus untuk rapid test ini support anggaran dari mana ya, Bu? Kalau kita ini support anggaran dari APBN ya, Mbak Putri. Support anggarannya tidak tercover APBD, Bu? Tidak, karena kemarin memang untuk support karena di APBD sudah tidak ada alokasi untuk, makanya kita supportnya dari APBN. Jadi harapannya nanti ketika hasilnya sudah di rapid test ini SDM kita merasa yakin, jadi menambah bahwa oh gini nih, saya mengawasi, posisi saya sudah clear. Setelah diawasi posisi kita juga clear. Kita mengagendakan 2 kali, Mbak Putri, untuk untuk rapid test ini. Jadi ini sudah di rapid test, nanti yang berikutnya menjelang menjelang pemungutan suara itu termasuk sampai dengan ke pengawas TPS. Oh, gitu. Berarti iya. nanti
akan lebih banyak lagi ya? Lebih banyak lagi, betul, lebih banyak lagi. Sekarang pengawas TPS kan jumlahnya ribuan ya, jadi tidak hanya Bawaslu Kabupaten, kemudian kecamatan, pengawas desa, ini juga sampai dengan pengawas TPS gitu. Itu untuk ya kita memang benar-benar harus betul-betul harus mendukung itu. Selain itu juga sebenarnya begini, selain rapid test ini tetap selalu saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, kemudian sebenarnya ini saya dengan Mbak Putri jaga jarak jaga jarak 1 meter, betul, jaga jarak, kemudian menggunakan masker, kemudian bila perlu face shield ya Bu? Iya betul, itu kalau untuk tatap muka memang harus pakai face shield Mbak. Kalau misalkan kita pengawasan tatap muka harus menggunakan face shield, itu memang sudah ada aturan di Perbawaslu juga di Perbawaslu. Sebenarnya sudah 2020. ada rapat juga ya Bu? Betul, jadi yang tatap muka gitu. Iya betul, jadi memang selain itu makanya sebenarnya sukses tidaknya itu juga tergantung dari kesadaran kita masing-masing sebenarnya. Sukses tidaknya kita mencegah penyebaran ini, mau ada klaster pilkada atau dia sebenarnya juga tergantung kesadaran kita juga begitu. Kalau yang positif itu berarti kita memang beliaunya itu diberi kesempatan untuk sembuh dulu gitu ya Bu? Jadi harus mundurkan diri? Jadi kalau misalkan positif itu kan kita langsung koordinasi ya dengan gugus tugas, itu kan otomatis. Ini sebelumnya kita memang sudah itu nanti kan pasti isolasi mandiri, tidak serta-merta langsung diminta mengundurkan diri dong Mbak gitu. Iya benar. Iya. Terus kembali lagi ke jajaran yang di atasnya untuk bertanggung jawab gitu ya Bu, untuk melengkapi. Kalau sebenarnya secara struktural itu kan secara organisasi kan begitu ya, ketika memang kosong ya sudah supportnya dari ya secara hierarkisnya begitu. Kemarin untuk rapid test kemarin, apakah ikut semua pada waktu jadwal yang ditentukan atau ada yang susulan gitu Bu? Jadi gini, kalau misalkan rapid test itu buat kita kan sifatnya wajib, kemudian seluruhnya wajib ya, wajib. Kalau wajib itu sudah tidak ada jika gitu kan. Tetapi untuk alasan-alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, katakanlah memang sedang sakit, itu ya bisa kita susulkan gitu. Tetapi kalau yang memang tidak ada alasan, takut dan sebagainya, kita tidak ada alasan untuk itu Mbak. Takut sih cuma diambil darahnya doang gitu. Mbak Putri takut, baru sudah di rapid test belum? Sudah. Hasilnya gimana? Alhamdulillah non reaktif. Oh, non reaktif. Kira-kira makanya kan ketika kita akhirnya kan kita merasa clear gitu loh Mbak, kita merasa percaya diri. Betul, iya. Kemarin ada juga loh Mbak Putri, kemarin itu ada juga yang saking takutnya dia memilih untuk sudahlah saya mundur aja kalau memang kalau memang harus rapid test gitu. Tapi akhirnya begitu diyakinkan juga yang bersangkutan bersedia rapid test. Jadi sudah fobia jarum dulu ya, jadi susah kan kalau sudah begitu gitu. Jadi paling tidak begini ya, kita selalu saya sampaikan kepada teman-teman, selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan jajaran pengawas kecamatan dan pengawas desa maupun rekan-rekan di kabupaten, bahwa saat ini kesehatan dan keselamatan kerja itu menjadi hal yang paling utama. Kita tidak sehat tidak mungkin bisa mengawasi. Itu ketika kita mengawasi, kita bagaimana menjaga keselamatan. Keselamatan itu bukan hal terus kecelakaan, itu bukan, tetapi paling tidak sekarang ini kan yang namanya COVID ini kan ancaman keselamatan yang tidak terlihat. Jadi saya selalu mengajak rekan-rekan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, sering mencuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian patuhi apa yang ada memang dan diatur dalam Perbawaslu 4 tahun 2020 tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengawasan, penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Baik Bu Maria, kita kan dari tadi sudah berbincang mengenai rapid test dan kesiapan SDM dalam pengawasan Pilkada 2020 kan tidak hanya rapid test ya Bu. Misalkan rakor-rakor, bimtek, apakah kita sudah melaksanakan bimtek dan rakor-rakor itu Bu? Jadi gini, sebenarnya kalau untuk rakor, bimtek itu sudah kita laksanakan ya Mbak ya. Tapi kan kita sekarang ini medianya kan menggunakan daring.
Jadi iya, kita masih menggunakan daring, tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya kita juga melaksanakan tatap muka dengan catatan yaitu tadi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Itu kan sudah diatur juga, itu sudah diatur kayaknya di pertemuan kita sebelumnya kan sudah disampaikan juga ketika kita mengadakan pertemuan tatap muka apa saja yang memang harus dipersiapkan. Tetapi saat ini bukan, jadi kita harus, kalau ini bukan harus dihindari ya, karena COVID ini kan sudah ada. Sekarang bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita beradaptasi terhadap kondisi ini, yaitu salah satunya adalah kita rapat-rapat yang tadinya dilaksanakan secara tatap muka, kita laksanakan secara daring. Kemudian bimbingan teknis yang tadinya dilaksanakan secara tatap muka juga kita laksanakan secara daring, kan begitu. Nah, tetapi tidak mungkin menutup kemungkinan juga tadi tatap muka, hal-hal teknis itu kadang kan tidak bisa dijelaskan secara daring. Nah, itu kita juga akhirnya untuk beberapa hal teknis yang membutuhkan penjelasan-penjelasan teknis dan harus tatap muka, ya kita laksanakan tatap muka dengan catatan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Fungsinya SDM ini harus bagaimana nih gitu. Untuk selanjutnya ada BIMTEK nggak Bu dalam waktu dekat ini? Kalau itu nanti coba ya kita kalau BIMTEK itu pasti setiap tahapan ada ya, setiap sebenarnya apa saja, kalau namanya saja bimbingan teknis ya, jadi apa saja pertahapan itu kita pasti ada Mbak, tapi ya itu tadi kita laksanakan secara daring gitu. Ada kemungkinan untuk tatap muka tidak Bu? Ada, tadi sudah, jadi tadi kan sudah saya sampaikan juga bahwa selain itu juga kita ada tatap muka, tentu saja untuk yang sifatnya teknis-teknis gitu. Baik sahabat Bawaslu, sepertinya bincang-bincang kita kali ini sudah cukup. Apakah dari Bu Maria ada yang ingin disampaikan ini Bu untuk jajaran pengawas atau untuk sahabat Bawaslu yang ada di rumah? Baik, jadi kepada rekan-rekan pengawas kecamatan, apabila nanti ternyata ditemukan rekan-rekan ada yang rekan-rekan pengawas desa misalkan reaktif, kita berikan support, kita berikan dukungan moral agar tidak down, artinya bagaimana kita tidak down terus lantas berpikir bahwa aduh akhir segalanya begitu. Jadi tetap dukungan dari pengawas kecamatan, dukungan dari rekan-rekan tetap sangat diperlukan. Kemudian wilayah-wilayah pengawasan untuk yang memang nanti ditemukan barangkali ada pengawas desa yang positif, jangan positif ya, yang reaktif itu disupport penuh dari kecamatan begitu. Jadi pesan saya tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan kita harus menyatakan siap untuk mengawasi Pilkada 2020. Itu dari saya Mbak Putri. Ya. Baik Ibu Maria, terima kasih. Baik sahabat Bawaslu yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan talkshow hari ini, dan terima kasih pula kepada Bu Maria yang sudah mau berbincang-bincang dengan kami. Saya Putri Mardiani Agusti, mewakili tim humas yang bertugas, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.